Gimana? Ya ini sebagai peringatan, sebagai contoh, sebagai peringatan bagi yang lain supaya segera pada berhenti. Saya sudah memperingatkan juga, tidaknya ini, tapi akhirnya dikasih feeling saya. Ini kan feeling saya itu transisi aja tuh. Jadi nanti namanya politik itu kan begitu. Ya ini pokoknya presiden udah jelas signalnya kuat, memberikan peringatan-peringatan yang sangat tegas mengenai ini. Jadi jangan terus-terusan kayak merasa nyaman, jangan spekulasi. Ini intelnya banyak terus terang aja Pak Presiden itu. Ya. Nah, kenapa misalnya Prabowo, ya kan, gitu, atau Gibran misalnya sebagai wakil presiden nggak bilang, nggak boleh pakai Prabowo mania Gibranku dan lain sebagainya. Tanyain sama mereka, tanya ke saya, katanya gitu kan? Tanya ke saya gitu kan? Karena Pak Fuad orang inner circle pemerintahan, tim sukses. Sekarang Gerindra nggak? Bukan? Bukan, sekarang udah jadi main ID aja udah. Tapi kan masih anggota, kan anggota kan nggak pernah diberhenti. Nah, pokoknya gini, jangan menciptakan sekarang kondisi yang sekarang pada begini, itu dijadikan justifikasi. Kita kembali kepada, ini kan situasi yang bagi saya itu tidak normal. Kembalikan ke situasi yang normal. Jadi larang itu, kalau sudah jadi presiden, wakil presiden, Anda nggak perlu lagi menggunakan presiden dan wakil presiden sebagai nama relawan, karena itu konflik of interest dan potensial untuk korupsi. Karena saya membayangkan kan ke daerah-daerah, wah jual-jual nama Prabowo, saya Prabowo masih kan gitu kan, saya Gibranku dan lain sebagainya, minta jatah, minta apa kan, gitu. Oke, mudah-mudahan didengar nih sama Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tolong nggak usah dibubarkan, tapi dia cukup mengatakan saya tidak boleh digunakan ya nama saya untuk relawan-relawan. Cukup nama saya itu adanya di Gerindra karena saya ketua umum partai politik. Sisanya adalah saya presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan. Nggak ada yang namanya Prabowo mania atau apalagi istilah mania itu gila itu. Mania itu orang yang kesenangan yang berlebih-lebihan, nggak bisa kontrol diri, itu kan mania itu kan. Oke. Kita lompat lagi ya. Tapi apa dulu yang nasihat atau statement akhir soal Menteri Noel ini? Yang barangkali jangan-jangan banyak yang punya praktik seperti ini nggak ketahuan aja, gimana? Ya ini sebagai peringatan, sebagai contoh. Ya kan, ini Noel sebagai contoh, sebagai peringatan bagi yang lain supaya segera pada berhenti. Yang bikin begitu di pemerintahan yang seperti itu, ya kan, berhenti. Dan saya rasa ya ini ya, terus terang aja, yang berhenti begini model-model menteri yang seperti itulah. Noel segala macam itu, kira kalau yang itu lebih terkendali lah. Maaf kata, kan banyak sekali orang diangkat tidak sesuai dengan core bisnisnya. Pengalamannya apa, ilmunya apa, tiba-tiba ditaruh di situ. Seperti Noel, ya kan? Kan tidak profesional. Dia bukan orang yang dari awal kita lihat bekerja untuk ketenaga kerjaan. Dia taruh di situ ya ngawur-ngawuran cari duit aja. Karena banyak yang begitu kan akhirnya kan. Saya ada teman saya di Badan Pengentasan Kemiskinan. Ketuanya Budiman Sujatmiko, wakil ketuanya 2 relawan Prabowo, Iwan Sumule dan satunya Nani Esdeyang gitu kan. Saya membayangkan gimana ya KPI lembaga itu. Untuk mengetahui apakah pengentasan kemiskinan itu berhasil atau tidak, sementara lembaga itu nggak punya alat kan, nggak punya kaki kan, kakinya bergantung pada institusi lain, paling dia bikin statistik aja gitu. Oke, ya. Apa yang ingin disampaikan Pak Fuad secara keseluruhan kalau kita bicara tadi debirokratisasi, kemudian pungli, kemudian soal menteri yang punya kecenderungan untuk korupsi dan lain sebagainya? Ya ini pokoknya presiden udah jelas signalnya kuat, ya memberikan peringatan-peringatan yang sangat tegas mengenai ini. Jadi jangan terus-terusan kayak merasa nyaman, jangan spekulasi. Ini intelnya banyak terus terang aja Pak Presiden itu. Ya pokoknya intel itu banyak sekali lah saya pikir. Tapi intelnya ini punya integritas nggak? Ya insya Allah dia namanya orang lah ya. Tapi itu jadi yang belum itu supaya pada berhenti, pada bertobat, sudah diberikan kepercayaan. Kalau tidak nanti akan mengalami nasib seperti itu. Oke ya.
Tolong menteri dan wakil menteri yang nanti udah nangis-nangis kalau ini kan repot. Yang punya kecenderungan Anda sudah diberikan kehormatan oleh presiden untuk menjadi menteri dan wakil menteri atau kepala badan, wakil kepala badan. Jangan coba-coba korupsi gitu ya. Yang paling bahaya itu orang yang korupsi, itu bukan orang yang nanya ijazah palsu. Oke, berikutnya ya. Nah, kita ngomong soal Bulog dan cadangan beras. Ini kan seperti paradoks ya kan? Kondisi sebuah kontradiksi interminis. Cadangan beras cukup, tapi harga naik tak terkendali. Saya dengar kemarin katanya agak susah beras. Ya, karena saya bukan pemakan beras, jadi nggak terlalu pikirin. Ya memang saya tahu itu sekarang lagi jadi hot lah ya di masyarakat gitu. Tapi saya pikir begini, kalau mau berpikiran seperti zamannya Bulog saja dulu difungsikan dengan baik sebagai penyangga harga, penyangga pasar. Dalam arti kalau lagi beras itu harganya murah dia ikut intervensi, kalau mahal juga dia ikut intervensi segala macam, tapi ada pengontrolan yang wajar. Gak usah terlalu banyak macam-macam. Ini kan sepertinya menurut saya ya agak malu-malu nih mau nyontoh Bulog. Ya kan? Dulu kan Bulog berfungsi dengan baik. Di Amerika itu saya sekolah, itu selalu adalah modul kelasnya itu. Ya, itu adalah modul Bulog. Bagaimana the success of Bulog. Kan waktu mulai ada IMF, Bulog dibubarin. Itu racun itu IMF itu. Penjahat itu kalau begitu caranya. Ya pikir itu dulu. Nah, dan itu termasuk beras. Kalau sekarang beras katanya di stoknya banyak, kan gitu. Tapi kalau di stok banyak kan ada risikonya kan? Risikonya apa? Busuk, buruk, segala macam kan? Jadi ini kan melemahkan fungsi penyangga Bulog harusnya. Kalau Bulognya berasnya banyak, kasih ke pegawai negeri. Nanti soal teknisnya itu bisa diatasi lah teknisnya itu ya kan? Perbaikin lagi. Tapi kan Bulog tiap bulan mengeluarkan berasnya dari gudang. Satu pegawai negeri misalnya dikasih 10, kan ada itu kan gajinya segala macam itu. Satu beras 10 kilo misalnya. Tapi yang penting ini makronya dulu ketahuan lah ya. Kalau berasnya itu 10 kilo pegawai negerinya ada berapa juta, kan gitu. Nah, keluarkan dari Bulog itu muter terus kan. Jadi itu putarannya itu yang hebat itu. Karena Bulognya itu berasnya terus baru, ya. Dan Bulognya dapat uang dari pemerintah. Bulognya bisa beli lagi ke petani karena uang dari pemerintah itu ada, gitu kan. Nah itu, jangan sekarang kan mampet. Proses banyak. Gudang terus keluarnya kapan? Buat pajangan. Kasih pegawai negeri. Dan itulah harus kerjasama. Pegawai negeri juga harus kerjasama semuanya. Ya kalau dapat beras ya lumayan kan, jadi dia nggak usah beli beras dari pasar. Kalau dia dijual lagi ya dia silakan beli lagi. Kalau udah beli yang mewah bener berasnya gitu kan. Tapi yang penting stok dia beras itu muter, Bulognya dapat duit muter, dapat ini dikontrol yang bagus. Nah ini nggak mau dilaksanakan, mungkin macam-macam dibentuk yang lain-lain, akhirnya lebih celaka lagi. Ini sistem udah sangat bagus seperti ini, gitu loh. Iya, tapi lagi-lagi isu ya. Dua hal. Bulog itu kan perusahaan umum, bukan perusahaan terbatas gitu ya, seperti yang mengejar keuntungan. Tetapi ada kesannya Kementerian BUMN itu selalu menekankan keuntungan, termasuk terhadap perusahaan yang sebenarnya lebih pada fungsi publiknya. Dan yang kedua, ini nggak tahu juga persisnya ya, rahasia nggak tahu kita. Itu sarang korupsi juga itu, karena kan kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana korupsi tinggi sekali itu. Iya, ini sistemnya benar kan? Sistemnya itu kan benar. Semuanya itu muter segala macam itu tadi udah benar. Bahwa cari orang yang benar juga dong. Kalau udah sistemnya salah, sistemnya nggak jelas, nggak ada teorinya, gimana lagi, taruh orang juga susah. Ini kan soal orangnya yang benar itu kan, diawasi orang yang benar itu kan sebagai memang kepanjangan dari pemerintah. Hendaknya pemerintah juga harus tegas. Terus aja undang-undang BUMN yang dulu sekali itu kan ada jelasnya fungsinya. Satu, namanya PJKA misalnya, perusahaan jabatan. Dulu itu disubsidi oleh pemerintah. Ini nggak pernah dicari keuntungannya, disubsidi pemerintah untuk rakyat murah segala macam. Ini jelas, mestinya jelas begitu.
Kalau perusahaan umum misalnya ya kan, itu karena apa? Karena fungsi security-nya ya kayak Peruri kayak gitu ya, fungsi Perurinya tak bank negara segala macam itu mesti jelas juga. Kemudian yang fungsi memang fungsi umum komersial biasa PT namanya kan, itu mesti. Tapi kan kemudian karena ini dihilangin, sesuatu yang udah jelas itu dihancurin gitu loh menurut saya gitu loh, ya kan? Dikodoin semuanya. Dulu ya memang harusnya begitu. Memang ini yang namanya judicialnya agent of development. Ini enggak ada agent of development. Sekarang akibatnya apa? Yang PT dikasih namanya apa? Fungsi penugasan. Ya kan? Padahal PT. Itu PT itu tidak boleh. Ya. Mendingan yang dulu namanya kan? Masih jawatan. Jelas karuan kontrolnya juga jawatan, BPKP jadi ini PT tapi rusak menurut saya itu. Perbaiki lagi itu. Let's say PLN misalnya. Kan di satu sisi PLN kapitalisasinya gede, gajinya gede, timnya gede gitu kan, yang saya tahu PLN itu miliaran tuh. Tetapi di sisi lain kan dia ada fungsi publik juga untuk daerah-daerah yang tak terjangkau misalnya, kan masih monopoli gitu. Dan akhirnya kan orang tidak memilih untuk mengembangkan wilayah-wilayah begitu kalau misalnya KPI direksi itu adalah duit keuntungan kan. Gitu. Ya makanya dari itu kalau itu fungsinya ditegas-tegaskan seperti itu yang jelas ya, itu ya. Nah kalau menterinya BUMN segala macam itu semuanya dijadikan ini komersial semuanya, keuntungan semuanya. Tapi fungsi penugasannya jalan terus, seperti yang Perjan dan atau PNM-nya itu jalan terus. Itu kacau namanya, teorinya sama pelaksananya kacau. Mending teorinya jelas dulu, gitu loh. Kalau dulu itu jelas, sebetulnya. Itu kan kepanjangan tangan pemerintah dulu, ini pemerintah kepanjangan tangannya yang mana. Jadi kalau ada apa dinas misalnya dia itu kan pemerintah yang langsung, tapi ada yang perlu ditingkatkan menjadi dilepaskan, yaitu jadi kayak perusahaan jawatan kereta api misalnya kan. Kayak dulu perjalanan itu pegadaian misalnya masih bisa. Ya itu dan itu dapatnya untungnya jelas, itunya profit yang diberikan itu juga oleh pemerintah dengan subsidinya itu jelas gitu. Tapi terukur menurut saya. Cuman itu waktu itu terus terang aja kalau udah namanya apa yang baru disikat. Nah itu kesalahannya itu. Ada soal yang terkait dengan apa saya tadi tiba-tiba saya lupa. Oh ya ini Kementerian BUMN dan Danantara. Kementerian BUMN tetap ada, ya kan? Tiba-tiba ada juga Danantara. Ini kan nggak overlapping apa? Seperti Pak. Ya menurut saya overlapping, terus terang aja. Nah itu apa? Iya overlapping menurut saya. Iya. Menurut saya itu overlapping. Memperpanjang birokrasi, biaya dan lain sebagainya. Itu terus terang aja menurut saya itu kelihatannya di DPR aja tuh terakhir itu kayak apa nggak jelas. Saya udah memperingatkan juga tidaknya ini, tapi akhirnya dikasih. Tapi feeling saya ini kan feeling saya itu transisi aja itu ya. Jadi nanti namanya politik itu kan begitu ya kejadian karena peraturan terlalu banyak yang tadinya sudah diproduksi oleh Kementerian BUMN dan ini itu segala macam ini juga belum begitu siap ya. Ini sekali lagi bukan saya pemerintahnya. Saya punya feeling ini Danantara juga belum siap. Ini udah terlalu kuat bener produksinya bener. Jadi dibikin ini oke lu pegang saham warna seri A 1%, yang 99% udah di sini Danantara. Ya saya kira nanti itu bisa akan ada transisi, insya Allah begitu. Artinya nanti Kementerian BUMN itu nggak akan ada lagi. Barangkali begitu. Karena fungsinya sudah diambil Danantara. Iya. Danantara itu bentuknya lembaga negara ya. Ya Danantara kan masih punya negara, ya lembaga negara. Enggak, maksud saya kan jalan yang kita ambil itu agak berbeda kan. Dulu kan idenya mengenai super holding kan, artinya perusahaan induk gitu. Tidak ada Kementerian BUMN tapi adanya super holding. Jadi semua BUMN menginduk ke sana. Tapi sekarang rupanya jalan yang diambil adalah ada holding investmentnya, ada holding operasionnya, itu lembaga negara. Ya nanti kan ini investasi segala macam, terutama kan yang investasi ya. Investasi itu begini, investasi dari BUMN sekarang ini terus terang aja saya harus ngomong ini banyak yang tidak benar. Ya. Misalnya udah investasi gede, udah jadi nih, tapi nggak ada listriknya. Ya. Investasi besar, oh ini transportasinya dari sini, bawanya barang kemana, jalannya nggak jadi. BTS nggak ada BTS-nya. Ya, jadi tidak ada koordinasi. Ada ini listriknya belum siap. Jadi koordinasi dengan PLN berarti kan nggak bisa di. Kalau ini ada jalan, ini udah
di hutan misalnya gitu, nggak ada jalannya. Ini koordinasi dengan Menteri PU belum ada kayak gitu kan. Nah itu masalahnya, jadi investasinya seperti, karena kan banyak juga investasi di ujung lubang aja. Yang selama 10 tahun ini yang mangkar kan banyak juga. Walaupun nggak dipakai, ini nggak dipakai kan. Banyak. Udahlah kayak lapangan udara, pengelolaan pelabuhan macam-macam gitu seperti itu. Koordinasi studinya itu terlalu gegabah macam-macam. Nah mudah-mudahan itu jangan kejadian lagi. Itu ceroboh bener. Nah dalam rangka pembenahan ini kita sudah melakukan ini, anggap aja itu semacam pengalaman tapi yang kurang berhasil. Tapi yang berhasil juga banyak terus aja ya. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa diperbaiki lah pelan-pelan. Oke, sebelum saya ngomong tentang pasal 33, lalu gimana rencana IKN itu? Jadi menurut Pak Fuad ya, sebagai seorang ekonom ya, lebih baik pindah atau enggak? Kalau menurut undang-undang sekarang ini kan ada undang-undangnya, kita harus pindah undang-undang. Iya, jadi ganti bicara itu. Tapi menurut saya itu tidak rasional untuk pindah. Iya, terus terang aja. Itu gimana mau pindah ke IKN? Studinya jelek, masih begini, wah dari kita udah tahu semuanya, udah banjir segala macam ini itu kayak dipaksakan bener ya. Atau kedua, prioritasnya itu kan sekarang nggak ada, orang lagi perlu macam-macam bener. Di sana ada sekarang ditunda juga nggak pengaruh ini. Tapi ini yang ini kan bisa ditunda ini. Yang kebutuhan yang sekarang dikejar oleh Pak Prabowo itu nggak bisa ditunda, nggak bisa dilaksanakan. Sementara tunda juga nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Itu artinya apa? Itu menunjukkan itu tidak urgent. Tapi kalau tidak ada lagi suntikan investasi, mangkrak dong di sana berarti. Ya, apa boleh buat? Boleh buat. Tapi yang namanya cut loss sementara atau cut loss permanen ada lebih bagus daripada seperti ini. Harus objektif lah. Kereta api artinya, juga. Kereta api juga begitu. Jangan sampai lebih harus diatasi sekarang kayak gini. Ya kan, kalau kata kereta api mungkin masih bisa dibantu diatasi kalau ada kereta api yang jangka panjang, yang jalur panjang gitu kan. Mungkin ini bisa lebih ini adalah kereta cepat Jakarta Bandung. Iya, lebih menguntungkan lagi, mungkin bisa ini. Tapi kalau ini belum kan juga repot juga ini kan. Itu. Nah, ini kan identik juga dengan kayak IKN itu kan. IKN itu ya sudah, sekarang ini nggak dilaksanakan ya begitu, dilaksanakan itu ya dipelihara saja. Sekarang dipelihara juga, di OP ini juga supaya jangan rusak sama sekali. Tapi ini ada yang urgent sama sekali di sini yang mati-matian perlu gitu loh. Itu artinya betul-betul cut loss itu ya, IKN nggak ada. Kalau perlu dipelihara ongkos pemeliharaannya juga tinggi. Orang monorel di depan DPR itu aja nggak bisa dibongkar. Yang di belakang DPR sampai sekarang itu nggak dibongkar itu kan karena apalah alasannya itu, katanya nggak tahu lah yang benar kayak yang mana gitu. Alasannya karena itu belum diaudit sama BPK dan ada itu. Artinya kan kalau misalnya itu IKN kan teknis aja itu. Kata ya itu teknis yang kecil aja nggak bisa bongkarnya, apalagi IKN itu. Karena nggak ada yang ngurus. BPK kan kalau nggak ada yang ngurus ya dia diemin aja loh. Saya nggak salah apa kata BPK. Nggak ada yang ngurus dan nggak ada duitnya mungkin. Saya nggak ngurus kata BPK, saya nggak ngapain. Kenapa jadi saya yang disalahin kata BPK kan? Biasanya yang punya proyek kadang mau menghapus itu. Wah, jadi, ini cuma ongkos saja ini kan. Ngapain dia urusin? Cuma kos doang kan? Iya. Ya itu sama dengan IKN itu, kos doang aja akhirnya kan? Iya, makanya saya membayangkan swasta yang yang launching apa itu. Tapi banyak yang juga tidak bisa dilaksanakan memang ya. Misalnya ini membangun sekolah gitu ya. Ya. Kita juga datang itu waktu pelepasan pembangunan sekolah. Tapi kita nggak ada yang bangun itu, terang aja sekolah itu. Loh, kenapa nggak bangun, Pak? Emang udah di ini ya. Kalau bangun yang muridnya siapa ya? Yang mau jadi sekolah siapa? Kan jadi ongkos rugi, nanti jadi tambah kerugian lagi. Ya kita ntar dulu bangunnya. Kita nggak bangun juga gitu. Nah seperti itu kan banyak. Kan orang kan bilang sama soal IKN itu, ini namanya bangun kota itu bukan kayak begitu. Bangun kota itu dibangun secara sosiologis. Iya, karena sesuai kebutuhan pokoknya. Sudah berkembang masyarakatnya, ditertibkan terus. Begitu matang kondisinya baru pindah. Iya. Nah, ini dari hutan mau mendadak nggak bisa. Dari kota saja itu perlu waktu. Untuk yang paling dari hutan sama sekali kan. Jadi memang ada soal lahan, soal ini, soal itu, segala macam. Aduh, banyak benar ini masalah. Terus terang aja ini program yang tidak begitu wise lah. Oke. Terlalu ambisius. Oke.